Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Priyo Panji Laksono. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kuliah mesin-mesin listrik ya. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang konsep dasar motor listrik. Oke, kontrol motor listrik adalah sistem pengendali untuk mengatur start, stop, arah, dan proteksi motor. Banyak digunakan di industri untuk mengoperasikan mesin, konveyor, pompa, dan peralatan otomatis. Motor-motor listrik ini merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengatur cara kerja motor listrik agar dapat beroperasi sesuai kebutuhan. Sistem ini mencakup proses menyalakan start, mematikan stop, memberikan proteksi, serta mengatur otomatisasi dari motor. Dalam dunia industri, kontrol motor sangat penting karena motor merupakan penggerak utama berbagai mesin seperti pompa, air, konveyor belt, mesin produksi hingga sistem pendingin. Tanpa tanpa kontrol motor, pengoperasian motor harus dilakukan dengan cara manual, yaitu langsung menghubungkan sumber listrik yang tentu saja berbahaya dan tidak efisien. Dengan adanya rangkaian kontrol, motor dapat dioperasikan dengan lebih aman dan efisien, dan bisa dikendalikan sesuai kebutuhan industri. Oke, kita langsung aja ke komponen utama. Ya, yang pertama ini ada saklar, memutus dan menyambung arus. Oke, saklar ini adalah komponen sederhana yang digunakan untuk menyambungkan atau memutus arus listrik secara manual, yang digunakan untuk menyambungkan biasanya berupa tombol on atau off atau push button start atau stop. MCB. Yang kedua ini ada MCB, miniatur circuit breaker. Ini berfungsi sebagai pengaman utama, yaitu melindungi rangkaian dari arus lebih atau konsleting. Jika arus listrik melebihi batas aman, MCB akan secara otomatis memutuskan aliran listrik agar peralatan tidak rusak. Lalu yang ketiga ini ada kontraktor. Oke, kontraktor ini adalah saklar elektrik yang dikendalikan oleh arus kecil melalui koil, sehingga memungkinkan motor berdaya besar dapat dihidupkan atau dimatikan dari jarak jauh dengan aman. Terus kemudian ada relay. Oke, relay ini yaitu komponen saklar otomatis yang bekerja berdasarkan sinyal listrik. Relay biasanya digunakan dalam sistem logika kontrol, proteksi, maupun interlock antar rangkaian. Lalu yang kelima ada overload relay. Overload relay juga menjadi bagian penting karena berfungsi melindungi motor dari beban berlebih. Jika motor bekerja melebihi kapasitasnya, overload relay akan otomatis memutus arus, sehingga motor tidak mengalami kerusakan akibat panas berlebih. Lalu yang terakhir ini ada timer. Timer berfungsi sebagai pengatur waktu dalam sistem kontrol. Misalnya digunakan untuk menunda start motor, mengatur waktu kerja, atau mengendalikan urutan operasi beberapa motor dalam sistem otomatisasi. Oke, di sini aku mau jelasin juga cara kerjanya latching. Oke, prinsip kerja rangkaian latching ini adalah menjaga agar motor tetap menyala meskipun tombol start sudah lepas. Mekanismenya sederhana. Ketika tombol start ditekan, koil pada kontraktor akan mendapat arus dan mengaktifkan kontraktor tersebut pada saat yang sama. Sebuah kontak bantu atau auxiliary contact dari kontraktor akan ikut terhubung sehingga arus tetap mengalir ke koil meskipun tombol start sudah dilepaskan. Dengan cara ini, motor akan tetap menyala secara otomatis tanpa harus dilepaskan. Dengan cara ini, motor akan tetap menyala secara otomatis tanpa harus menekan tombol terus-menerus. Motor hanya akan berhenti jika tombol stop ditekan. Para tombol ini akan memutus aliran listrik ke koil kontraktor. Sistem latching ini sangat berguna dalam industri karena memungkinkan motor bekerja dalam jangka waktu lama dengan sekali perintah serta memberikan keamanan dan kemudahan dalam pengoperasian. Oke, mungkin dari PPT-nya cukup. Di sini aku mau lanjut ngejelasin tentang rangkaiannya. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut membuat rangkaian DOHL atau Direct Online Line. Ya. Oke, yang pertama kita taruh dulu um,
free pasang motor ini. Lalu selanjutnya kita butuh yang namanya thermal relay. Thermal relay kita taruh sini. Lalu selanjutnya ada kontaktor ya. Taruh di sini. Oke, sudah. Lalu selanjutnya kita buat bagusnya di sini. Oke, kalau udah kita tambahin yang power L2 ini aja. Oke, kalau udah lanjut ke kanannya ini ada ini fuse yang ini. Taruh dulu. Lalu selanjutnya nah, ini kita pakai yang ini. Gimana ya beliau? Nah, ini ya kita pakai yang ini. Kalau udah selanjutnya kita NC switch. Now oke, lalu ada MC button lagi. Tapi yang ini. Oke, sudah kita tambahin di sini. Ini namanya itu adalah coil kontraktor relay. Oke, kita mau tambahin ini juga. Pilot signal 2 ya. Sini sama di sini. Oke, lalu selanjutnya ada jamming biasa. Bukan sama. Kita bermain no contact with. Di sini. Lalu sudah tinggal di sini. Sudah terakhir kita tambahin ini ya power protection di sini. Nah, jika sudah tinggal kita hubungkan semuanya. Ini.
sini ini ini ke sini, ini ke sini. Oke, sudah. Terus yang ini juga sabar, ini belum rapi. Kita tambahin. Terus ini ke sini. Bentar, ini kurang turun. Oke, ketiga sini. Yap, yap, yap. Oke. Lalu yang M ini terhubung ke sini. Sudah. Terus ini disambung, dan ini kita sambung ke sini. Oh, kelebihan. Nah, oke. Lalu selanjutnya kita setting semuanya dulu. Kita ganti functionnya jadi 10R. Lalu ini KM 1. Cek ini biar kelihatan. Ini juga. Ini 10R. Oke, sudah. Lalu ini itu ada yang satu. Ya, terus ini juga. Ini ada itu ada saya benar ini. Ini on. Terus ini terus yang ini itu KM. Terus ini on. Ini off. Oke. Oke, jika sudah tinggal di start. Jika dihubungkan seperti ini. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian ini. Jadi rangkaian ini adalah DOL atau Direct Online Starter.
Itu metode pengangkutan motor listrik dengan cara langsung menghubungkan motor ke sumber tegangan penuh. Pada sisi kiri rangkaian terdapat sumber 3 fasa L1, L2, L3, dan N yang dilindungi oleh MCB miniatur circuit breaker sebagai pengaman utama terhadap arus lebih atau hubung singkat. Dari MCB, sumber tegangan kemudian dialirkan ke kontaktor magnet lalu yang berfungsi sebagai saklar elektrik untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik menuju motor. Setelah melewati kontraktor, arus listrik masuk ke overload relay 10R, yaitu pengaman tambahan yang akan memutus rangkaian kontrol apabila terjadi beban lebih pada motor, sehingga motor terlindungi dari kerusakan akibat arus berlebih. Dari overload relay, tegangan kemudian dialirkan ke motor 3 fasa M melalui terminal U1, V1, dan W1, sehingga motor dapat berputar ketika kontraktor dalam kondisi aktif. Pada sisi kanan rangkaian terdapat bagian kontrol tegangan diambil dari fasa dan netral melalui MCB kecil kemudian masuk ke push button off, S0, dan push button on. Push button off merupakan normally closed, sehingga ketika ditekan, rangkaian akan terputus dan motor berhenti. Sebaliknya, push button on adalah normally open, sehingga saat ditekan arus mengalir menuju kumparan kontraktor. Saat kumparan ini mendapat energi, kontraktor utama akan menutup dan menghubungkan motor dengan sumber 3 fasa. Pada saat bersamaan, terdapat juga kontak baru ke 1, 13-14 yang berfungsi sebagai self-holding atau pengunci. Artinya meskipun tombol on dilepas, arus tetap mengalir ke kumparan kontraktor melalui kontak bantu tersebut, sehingga motor tetap menyala sampai tombol off ditekan. Selain itu, terdapat indikator lampu H yang terhubung paralel dengan kontraktor sehingga menyala ketika motor dalam kondisi on. Oke, secara keseluruhan, fungsi dari rangka ini adalah sebagai sistem kendali dan proteksi untuk mengoperasikan motor listrik 3 fasa. Dengan metode pengasutan langsung, sistem ini memberikan cara yang sederhana untuk menyalakan dan mematikan motor menggunakan push button, sekaligus memberikan perlindungan dasar melalui MCB dan overload relay. Ketika tombol on ditekan, motor akan menyala penuh dan lampu indikator juga akan menyala sebagai tanda bahwa motor sedang beroperasi. Sebaliknya, jika tombol off ditekan atau overload relay bekerja, motor akan berhenti secara otomatis. Dengan demikian, rangkaian ini memiliki peran penting dalam praktik industri, terutama untuk aplikasi pengoperasian motor dengan kapasitas daya kecil hingga menengah, di mana pengasutan DOL masih aman dan umum digunakan. Mungkin gitu aja penjelasan dari aku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.